Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bil imani qayyadana an naqtahima maidanal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan idza sadaqat masalatil ma'siyah ka'annaha thu'ban. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu ahlil iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli abdin ila ta'ati hannan. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Shadaqallahul azim. Baik, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada pertanyaan, siapa yang mau masuk surga? Pertanyaannya seperti itu, siapa yang mau masuk surga? Tentunya kita menjawab, semuanya kami akan dan mau sekali masuk surga. Kami ingin masuk surga, semuanya. Bahkan orang mabok sekalipun ketika ditanya mau masuk surga enggak? Mau banget masuk surga. Nah, ini karena sudah tertanam di dalam hati setiap manusia yang namanya paradise atau surga, ya, itu dambaan kita semua. Dan surga itu adalah rumah abadi kita, kampung halaman sejati abadi kita. Kalau kampung halaman di dunia sementara, rumah tinggal di dunia sementara, yang kita akan tinggalkan nanti, yang kita akan goodbye, ya, entah itu rumah meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia ini. Rumah yang kita sayangi kita akan tinggalkan, harta yang kita sayang kita tinggalkan, semuanya kita akan tinggal. Yang kekal adalah yang sudah kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pertama kali akan masuk surga, ya, bukan kita nih. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi, ati babal jannah yaumal qiyamah fastaftih fayaqulul khazin man anta faqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Aku mendatangi pintu surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, dan aku minta dibukakan pintunya. Kemudian penjaganya berkata, siapa kamu? Aku berkata, Muhammad. Penjaga itu berkata, untuk engkaulah aku diperintahkan agar aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelum engkau. Ini hadisnya sahih. Jadi yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga Firdaus, ditawari surga Firdaus, dia tidak bergembira. Beliau Rasulullah tidak senang. Kalau kita kan wah udah langsung jingkrak udah karena sangat girangnya. Tapi Rasulullah tidak terlalu gembira, tidak terlalu senang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya, ada yang kurang? Kalau bahasa kitanya tuh ya. Ini ada hadisnya nih, ya, ada hadisnya. Hadisnya sahih. Ada yang kurang wahai kekasihku Muhammad? Rasulullah menjawab, iya ya Allah. Saya boleh masuk ke dalam surga Firdaus, tapi saya keingetan nama umat saya ya Allah. Saya ingat sama umat saya nih, umat saya di mana? Kalau saya masuk surga sendirian saya nggak mau ah. Tuh sampai begitu tuh, karena sangat sayangnya sama umatnya. Yang diingat pertama kali adalah, tapi umat saya kemana nih ya Allah? Akhirnya beliau keluar lagi, menunggu di depan pintu surga, menunggu di ujung jembatan Shiratal Mustaqim, sambil melihat-lihat ummati, ada yang terjatuh ditolongin, diberikan syafaat supaya masuk surga bersama. Ketika sudah kumpul semua, baru Rasulullah bersama-sama masuk. Kalau masih ada yang di neraka jahanam, Rasulullah kagak mau masuk surga. Ya, sedih dia ngelihat umatnya yang masih ada di neraka. Ini yang ahli-ahli maksiat nih, ya, yang tukang-tukang sekarang ini adu domba, kompor, jadi provokator nih, yang katanya ada fobia kepada umat Islam. Na'udzubillah. Ini yang terakhir nih, yang begini nih, ya, pejabat-pejabat, karena pertanyaannya sangat banyak, terakhir masuk surga. Nah, Rasulullah SAW itu memberikan syafaatnya. Dalam satu riwayat Rasulullah bertanya, ada sahabat Rasulullah yang bertanya, bagaimana engkau memberikan tanda kepada umatmu? Apakah itu umatmu atau bukan? Kemudian Rasulullah menjawab, begitu mudahnya memberikan tanda atau menandai umatku, seperti kuda hitam di antara kuda yang putih, atau sebaliknya, seperti kuda yang putih di antara kuda yang hitam. Tuh ya. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih juga, nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalu may yadkhulul jannah. Kami adalah umat yang terakhir lahir ke dunia, tapi yang pertama dihisab pada hari kiamat, dan yang pertama masuk ke dalam surga. Tuh ya, kata Rasulullah SAW, hadisnya muttafaq alaihi nih, hadisnya sahih. Kemudian golongan yang pertama kali masuk surga siapa di antara umat Nabi Muhammad atau seluruh dunia, dan dari zaman Nabi Allah Adam sampai umat Nabi Muhammad, siapa di antara mereka yang golongannya pertama kali masuk surga? Apakah di antara mereka orang-orang para nabi, orang-orang soleh, waliullah, atau siapa? Jadi ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya muttafaq alaih juga, hadisnya sahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, golongan pertama yang masuk surga dalam bentuk bulan di malam purnamanya, jadi bercahaya. Kemudian setelah mereka, golongan yang tampak seperti bintang-bintang di langit yang gemerlap, yang paling kuat sinarnya. Mereka tidak di antara mereka nih yang menjadi seperti itu. Selama di dunia ini mereka tidak kencing dan tidak berak, ya. Atau juga ini ada riwayat, selama nanti di akhirat mereka tidak buang air kecil, buang air besar, tidak. Tidak juga meludah, bahkan ingusan, ya. Tidak seperti di dunia. Ya, ini maksudnya adalah di akhirat. Tidak seperti di dunia, buang air kecil, buang air besar, meludah, ataupun ya, mohon maaf, ingusan, meler gitu. Itu enggak, ya. Sisir-sisir mereka dari emas, dan keringat mereka nih, peluh mereka itu berupa minyak misik kasturi, harumnya luar biasa. Tempat pembakaran dupa mereka berupa mutiara-mutiara. Istri-istri mereka pun berupa bidadari. Mereka mempunyai bentuk yang sama, yaitu seperti bapak-bapak mereka Adam alaihissalam, yaitu 60 hasta. Ini diantara golongan yang pertama kali masuk ke dalam surga. Golongan yang pertama itu bagaikan bulan purnama. Siapa saja itu bulan purnama? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga orang-orang yang sering berwudu, menyempurnakan wudunya. Karena wudu yang kita ambil, yang kita sering
gunakan di dunia itu, kata Rasulullah SAW, ghurran muhajjalin, itu bagaikan nanti bulan purnama, sinarnya seperti bintang gemintang, bersinar terang. Itu bekas min asaril wudu, dari bekas mengambil air wudu, itu bercahaya nanti di sana. Makanya sering-sering ambil wudu nih, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulannal jannata min ummati sab'una alfan wa sab'umi'ati alfin mutamasikuna akhidhu ba'duhum ba'da la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum wujuhuhum ala suratil qamari lailatal badri. Nah, ini kata Rasulullah, ya, sesungguhnya akan masuk surga dari umatku 70.000, bahkan sampai 700.000 orang. Mereka saling berpegangan satu sama lain. Orang pertama tidak akan masuk surga sehingga yang terakhir yang masuk surga. Nih zumaroh, berombong-rombongan, berkelompok-kelompok. Wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Tuh, ya, orang-orang yang sering ngambil wudu. Inna fuqara al-muhajirina yasbikuna al-aghniya'a yaumal qiyamah ilal jannati bi arba'ina kharifan. Sesungguhnya orang-orang fakir miskin, orang-orang dari muhajirin, akan mendahului masuk ke dalam surga orang-orang kaya pada hari kiamat menuju surga, berselang nih waktu 40 kali musim gugur wal hama, ya. Ini dalam hadis yang sahih. Hadisnya riwayat Imam Muslim nomor 2979. Kemudian usia penghuni surga berapa? Apakah kita kalau misalnya sini meninggal dunia keadaan tua renta, kemudian di surga itu tua juga atau masih anak-anak? Yadkhulu ahlul jannati jurdan murdan mukahhalina abna'a salasina aw salasi wa salasina sana. Penghuni surga, kata Rasulullah SAW, masuk ke surga dalam kondisi muda belia, matanya bercelak, matanya jeli, di usia 30 atau 33 tahun. Tuh, kita langsung muda lagi, ya, kayak umur saya yang sudah tua nih sekarang. Nanti masuk ke dalam surga kembali umur 30 tahun. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk ke dalam surga. Wajah kita seperti bulan purnama. Masya Allah. Tapi ingat ya, amalin tuh sholat 5 waktu, wudhu kalau bisa dijaga dengan sebaik-baiknya, sempurnakan wudhu. Jangan sampai wudhu sembarangan. Setelah wudhu baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Setelah itu kita sholat 2 rakaat sholat sunnah wudhu, ya. Insya Allah yang seperti itu akan menjadi bukti nanti di akhirat Allah memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita doa. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal, innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل, إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا أمان يا أمان يا أمان الخائفين, آمنا مما نخاف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.